sayangnya ada breaking news bahwa ada seorang pebalap yang harus absen terpaksa ini untuk Valencia 2 karena positif COVID-19. Selamat malam GP Mania. Ketemu lagi bareng aku Enji Ang dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Sendirian? Tentu tidak. Sudah ada Taufik Hidayat di studio menemani saya. Halo Taufik. Halo Enji, kalau sehat? Pertanyaannya adalah apa kabar? Itu biasa? Itu biasa. Pertanyaan selanjutnya adalah kedinginan nggak kesini hujan-hujanan? Oh iya, Bogor hujan tadi. Kalau lagi hujan ya, Iya, tadi juga motoran kesini. Bener. Nah, kalau di sini itu agak-agak hujan, gimana nih dengan Valencia sekarang? Oke, Valencia jauh lebih baik sih pada dasarnya bila dibandingkan dengan Valencia 1 ya. Cuaca ya? Terutama di hari-hari pertama yaitu hari Jumat. Ini efeknya cukup signifikan, artinya reset pembalap untuk race pace dan untuk pada saat hari race itu jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan Valencia 1. Oke, berarti ada peningkatan dan positif nih untuk para pebalap. Baiklah, selain yang positif untuk para pebalap, ada juga yang positif. Apa tuh? Yaitu positif corona nih, ada satu pebalap ya kan? Iker terpaksa harus absen dan ini baru kita ketahui ya. Jadi sebenarnya di race sebelumnya juga dia tidak bisa ikut ke track karena kontak saudaranya saudaranya yang juga asistennya itu positif COVID, sementara dia tuh sering bersama saudaranya tersebut sehingga dia mau nggak mau harus ikutan di karantina. Namun setelah di karantina di Andorra dan mengalami 3 kali tes di sana dan hasilnya negatif, pada saat dia datang ke sirkuit itu sebelum masuk ke sirkuit itu ada tes lagi PCR sekali dan di situ hasilnya positif. Nah ini cukup mengagetkan sehingga salah satu rookie 2020 ini mau nggak mau harus absen lagi. Untuk yang minggu depan berarti juga absen dipastikan? Dia akan tes lagi. Kalau untuk yang di Portimao setelah itu kalau misalkan dia negatif, dia baru bisa masuk track. Memang tes itu harus berkali-kali gitu ya Taufik ya? Karena bukan Iker aja, kayak Rossi kemarin juga sama kan? Iya betul banget. Tesnya banyak banget gitu. Jadi kayak Valentino Rossi sendiri itu kedapatan positif tapi dengan viral load yang sangat rendah. Jadi bukan fake tes ya, jadi benar-benar positif ya? Tapi viral loadnya artinya virusnya posisinya tidak terlalu banyak sehingga pada saat tes selanjutnya sebelum dia berangkat ke Valencia tuh hasilnya malah negatif dan akhirnya tes sekali lagi di Valencianya pada saat hari Jumat negatif lagi sehingga dia bisa masuk dimulai dari free practice. Nah kalau Rossi sendiri ini kan kita juga masih mempertanyakan kapan dia tertular virus corona sendiri. Nah kebijakan dari MotoGP sebenarnya itu gimana sih Taufik? Apakah boleh pebalap itu pulang ke rumahnya atau berpergian dulu selama masa balapan seperti ini? Ya secara regulasi tidak tertulis. Nah tidak tertulis bahwa pembalap pada saat double atau triple header seperti sekarang ini itu harus stay dalam bubble, dalam gelembung Grand Prix sehingga mereka dan yang ada tuh hanya himbauan. Tapi himbauannya bahkan terakhir agak keras ya untuk tidak meninggalkan bubble ini atau gelembung Grand Prix ini untuk menjaga tingkat sehingga penularan jadi minimal gitu ya. Namun memang mau nggak mau memang ada beberapa pembalap termasuk salah satunya Valentino Rossi yang setelah Valencia 1 bahkan dia pulang. Nah ini dia nih, makanya jangan pulang, udah di situ aja gitu ya Taufik ya. Baik Taufik, kita akan lanjutkan ngobrolnya nanti karena sekarang waktunya Enji mengajak GP Mania menyaksikan babak kualifikasi pertama. Silakan. Bagaimana kelanjutan babak kualifikasi pertama? Temukan jawabannya sesaat lagi. Masih bersama dengan Enji dan juga Taufik dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Taufik, tadi kita udah ngelihat separuh dari babak kualifikasi pertama. Kita mundur dulu di free practice. Saat itu Mir itu ada crash. Dan katanya itu karena ban depan dia terlalu keras, jadinya dia pas manuver itu tergelincir. Bukannya Mir ini sebelumnya tidak ada masalah seperti ini ya? Iya betul, pada dasarnya dia menggunakan ban yang boleh dibilang agak sedikit berbeda bila dibandingkan dengan di race weekend yang lalu, yaitu dia pakai ban depan hard gitu. Dan kondisi pada saat free practice 2 itu kondisi suhu dari tracknya itu udah cukup tinggi sehingga memang dia memasuki limit dan dia sendiri sebenarnya terhadap hal itu, tapi ya dia mencoba untuk push, mungkin ya dia sedang mencari di mana limitnya dan situ letak kesalahannya Joan Mir yang akibatnya dia crash.
observasi aja sih Iya, sebenarnya dia ya. pengen tahu tadi, tapi nggak apa-apa, mendingan jatuhnya di free practice dibandingkan Daripada di nanti race. gitu Iya, ya betul. kan. Karena kalau kita tarik secara garis besar sebenarnya Ya. Yohan Mir ini konsisten sekali Konsisten gitu ya banget. kan. Sepakat ya Boleh berarti ya. dibilang, Kenapa betul. bisa seperti itu? Ya itu dia, karena mungkin memang ya boleh dibilang kalau pressure itu ya seperti dia bilang ya, bagi saya nggak ada pressure ya. Namun tetap aja sih karena kita ketahui bahwa race weekend kali ini merupakan salah satu race weekend match point sendiri bagi dia untuk bisa mengunci gelar juara dunia. Walaupun gimana pasti akan ada lah seperti itu, pressure seperti itu ya. Dan ini adalah salah satu yang dia jawantahkan sama si Joan Mir bahwa dia harus cari limit ban tersebut. Ya, bila tiba-tiba mungkin pada saat race weekend harus menggunakan ban yang hard. Oke, balik ke yang tadi Taufik bilang bahwa Ya. ini adalah match point pertamanya bagi Mir sendiri. Ya. Itu ada syarat-syarat khususnya atau Ya, enggak? ya, Sekarang ya, kan dia puncak gitu. klasemen ya. Iya, betul. Fine-fine aja dong harusnya dia. Iya, karena memang match point itu artinya misalkan nanti pasca race yang Valencia 2 ini kan tinggal satu lagi, maksimum poin di situ hanya 25. Artinya jika Joan Mir bisa berada pada jarak 26 poin atau lebih, maka dia akan mengunci gelar juara dunia. Salah satunya yang paling gampang itu dia harus finish podium. Kalau dia udah finish podium, berapapun Podium posisi, berapa? podium 1 atau 2 atau 3. Oh, fine-fine Podium aja. artinya podium. Tetap juara dunia nih. Tetap juara dunia dimanapun posisi Fabio Quartararo dan Alex Rins akan finish. Oke, balik kalau Itu salah kemarin ya satunya. Valencia kemarin sebenarnya ada rasa kayak Ya. gelo juga di saya. Kenapa Ya, sih ya. Mir harus podium 1? Karena kalau enggak, Ya. seperti yang kemarin kita bahas Ya, kan, ya, ya. dia bisa juara dunia tanpa podium 1. Iya, Tapi iya, yang pasti iya. kita senang-senang Ya, aja ya, ya, gitu ya, ya. ya. Karena apalagi Suzuki sendiri, koreksi kalau salah ya Taufik ya. Sudah 20 tahun puasa 20 gelar tahun. juara dunia, betul ya? Terakhir itu di Kevin Swans, 2000. Itu pun belum di MotoGP ya. Oke, belum di MotoGP bahkan. Artinya masih yang era 2 tak 500 cc. Baiklah, nah sekarang ini Suzuki sendiri bahkan memiliki potensi bahwa menjadi juara manufaktur ya? Iya betul, juara manufaktur, potensi juara manufaktur juga, dan potensi juara tim gara-gara poin dari Yamaha dan poin dari dua timnya Yamaha, yaitu Petronas Yamaha SRT dan Monster Energy dikurangi gara-gara kejadian yang kemarin yang gara-gara masalah valve-nya Yamaha tidak sama atau berbeda dibandingkan dengan homologasinya. Ya, belum lagi banyak sekali double podium yang dimiliki Suzuki musim 2020 ya. Betul, double podium. Sangat improve berarti bisa kita. Benar banget, karena memang di saat-saat terakhir itu memang bagus banget, dan ini tuh karena memang mesin dari GSX RR itu yang boleh dibilang balas, jadi dia mau ditaruh di mana aja tracknya itu dia ajar pokoknya. Lebih bisa kompetitif dan bisa adaptif. Baiklah, langsung aja kita saksikan lagi babak kualifikasi pertama. Ini dia. Jangan kemana-mana GP Mania, karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Nah, tadi sudah menyaksikan babak kualifikasi pertama. Binder oke ya performanya. Iya, Binder memang semenjak dia masuk ke 2020 memang keren, dan terutama Brad ini cukup spesial kalau dia ketemu race-race yang double header, dimana pada saat race keduanya dia tentunya sudah memiliki banyak pengalaman dan setupnya juga semakin bagus, dan dia bisa ngeri banget sih di race yang kedua. Kelihatan ya tadi ya, kalau kita bisa lihat tadi ya dari semenjak awal mungkin dia ngelihat bahwa ada kemungkinan hujan, jadi dia geber dari awal dan dapat lap time yang cukup kencang di awal. Oke, instingnya kencang berarti ya, kuat. Dan ini itu sebenarnya berarti juga teamwork ya. Jadi timnya juga melihat kondisi, oh jadi kamu harus kencang sekarang. Ya udah dikencangin dari awal. Karena dia tahu di akhir kemungkinan akan ada hujan, dan bener hujan. Sehingga Alex Rins mau nggak mau harus tidak ikut yang Q2. Baiklah, nah secara kalau tadi ngomongin tentang teamwork dan lain-lain, tim yang satu ini nih, ini juga agak perlu kita bahas nih, karena gimana Yamaha, ini kalau kita bilang di musim 2020 ini memenangkan 50%. Iya, dari sampai 12 ya kan? race, sampai nah, tapi kenapa nggak stabil sih Taufik? Ya, karena kalau menurut saya kayak memang ada sedikit perbedaan ya platform pengembangan mesin di 2020 ini, di mana di 2019 which is yang motornya itu dipakai oleh Franco Morbidelli, itu masih kalau menurut saya itu masih menggunakan platform karakteristik dari Yamaha M1 dengan mesin crossplane crankshaft ya, inline 4 yang oke banget di situ. Kekuatan Yamaha itu ada di trail braking dan juga ada di speed corner, di situ tuh banyak. Dan kita bisa lihat
Franco Morbidelli di 12 race terakhir itu nggak pernah jelek di 2 titik itu, mengindikasikan bahwa motor M1 2019 itu memang masih oke banget. Namun motor M1 2020 ini sepertinya ada sedikit setup yang berbeda, platform awalnya berbeda, di mana dia ngejar beberapa hal yang selama ini kalah dibandingkan dengan Ducati, dibandingkan dengan Honda dan juga mungkin dengan Suzuki, yaitu di top speed. Mereka coba kejar itu dan akhirnya balance dari motor berubah. Dan seperti yang kita bisa dengar dari pengakuan dari Fabio Quartararo terakhir, bahwa dia bermasalah di Valencia karena memang trail breakingnya juga bermasalah. Trail braking dan speed corner Yamaha M1 2020 lebih bermasalah bila dibandingkan dengan apa motor yang dia pakai di 2019. Bila di 2019 dia bikin sedikit setup perbedaan, itu akan langsung terasa. Namun di 2020 dia bahkan mengubah secara besar-besaran pun perbedaannya nggak keluar. Nggak signifikan gitu ya. Dan itu dikuatkan dengan tambahan dari Maverick Viñales juga, bahwa apa yang dialami oleh Fabio itu dialami sudah 3-4 tahun kali. Berarti sebenarnya masalahnya itu aja dong. Mirip-mirip antara omongan dari Maverick Viñales dan Fabio Quartararo. Cuman kalau Fabio Quartararo karena baru 2 tahun ya, sehingga dia tidak bisa seperti itu, dan mungkin aja kayak begitu. Namun yang lebih menarik lagi dari yang Valentino Rossi, di mana Valentino Rossi yang sudah semenjak itu sudah hatam. Berarti dari M1 Crossplane Crankshaft yang generasi pertama tahun 2000 berapa tuh, 2004 ya. Tapi tetap mengalami hal yang sama. Dia tahu bahwa memang perubahan dari M1 tuh di sini. Dia agak sedikit meninggalkan platform atau karakteristik CP4-nya, tapi mengejar top speed sehingga balance-nya berubah dan hasilnya seperti ini. M1 2020. Makin deg-degan rasanya ini untuk ngobrol-ngobrol ini, Baik Pak Taufik. Sebentar lagi kita ngobrol lagi ya. Sekarang adalah waktunya untuk menyaksikan babak kualifikasi kedua. Ini dia GP Money. Sambil nonton, enaknya ikutan kuis biar dapat hadiah jutaan rupiah. Caranya tinggal cek di akun media sosial kami di Twitter @trans7gp atau di akun Instagram di @officialmotogpt7. Nah, nanti saat kalian menyaksikan live race yang akan berlangsung jam 6 sore, kalian juga jangan jauh-jauhin handphone karena nanti akan ada QR code. Kalian tinggal ikuti kuisnya, menangin hadiahnya. Nah, GP Mania jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Berita lainnya di MotoGP, ini katanya Crutchlow akan menggantikan Iannone sebagai test rider, ya kan? Menggantikan Lorenzo. Untuk di 2021. Kenapa Yamaha milihnya Crutchlow ya? Ini bandingnya Iannone juga gimana nih kabarnya? Yang pasti pertama, sifat dari Crutchlow itu memang benar-benar jujur. Karakternya? Hampir semua jurnalis Grand Prix MotoGP itu senang banget sama Crutchlow karena setiap debrief itu dia pasti memberikan apa yang dia pikirkan benar terhadap sesuatu yang ditanyakan, jadi benar-benar, dan itu merupakan salah satu yang dipilih sama Yamaha. Selain juga sudah pasti pengalamannya dia yang boleh dibilang cukup panjang semenjak pertama kali 2014 ya kalau nggak salah dengan Yamaha. Sebelum 2014 dia udah dengan Yamaha Tech 3 dengan hasil terbaik itu waktu tahun 2014, di mana dia finish posisi 5 championship bersama motor setahun lebih lama, artinya waktu masih di Yamaha Tech 3. Lalu setelah itu dia setahun membalap di Ducati Factory dan selanjutnya 6 tahun bersama Honda dan berhasil 3 kali juara seri. Kenapa dia milih jadi test rider? Kenapa nggak jadi pembalap tetap aja di pabrikan lain? Cal Crutchlow sendiri bilang bahwa dia tuh udah cukup puas gitu ya. Enough gitu, dia bilang seperti itu, dan juga dia sekarang ingin konsentrasi ke keluarga. Nah, Iannone sendiri bandingnya ada perkembangan nggak? Ya, Iannone kalah bandingnya. Boleh dibilang kalah banding, sehingga karena bandingnya ini dikombinasi oleh bandingnya WADA, sehingga hukumannya malah bertambah jadi 4 tahun, dan ini boleh dibilang membuat posisi seat dari Aprilia RSGP satu motor tuh nggak ada. Awalnya memang Crutchlow ini salah satu yang jadi kandidat. Baiklah, Taufik, jawab singkat. Kenapa bukan Dovi aja yang gantiin Iannone? Dovi sendiri bilang dia nggak mau. Oke, berarti udah sampai situ aja jawabannya. Dia nggak mau, ya udah gitu ya. Karena memang dia banyak banget alasannya, karena memang menurut dia proyeknya Aprilia nggak sesuai dengan dia. Budgetnya terlalu kecil, dan menurut dia
agak susah untuk bisa mengembangkan motor. Dan katanya gosipnya yang ada di blognya Taufik, katanya Dovi mau ngajuin penggugatan ya. Nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Nanti aja kita simpan untuk minggu depan ya. Kita tunggu update-nya. Baiklah GP Mania, mari kita saksikan babak kualifikasi kedua. Top 3 kita punya ada Morbidelli, lalu ada Miller, dan juga ada Nakagami. Nah, Nakagami ini menurut saya pribadi ya Taufik ya, dia ini adalah yang paling aman meskipun kemarin waktu pengumuman line up dia diumumkan terakhir. Tapi karena dia stabil, setuju nggak kalau dia sebenarnya aman banget? Iya bener sih, memang aman banget dan memang sepertinya sih memang di 2020 ini ada sesuatu yang bersifat teknis yang dihadirkan oleh HRC kepada untuk motornya RC213V yang model 2019. Kenapa kalau nggak mungkin sih kalau cuman gara-gara pembalapnya doang, pasti ada sesuatu yang di motornya. Kolaborasinya gitu ya? Entah itu ada yang suspensinya diganti atau gimana. Nah, itu ada. Cuman emang menarik adalah itu tadi itu dimana Mir start dari posisi. Ya, tadi kami udah ngobrolin di belakang kamera ini ya GP Mania ya. Mir itu start dari 12 dan itu fine. Pada dasarnya ya itu dia, yang penting pada saat akhir dia tuh bisa berjarak 26 poin ya. Pertama kita lihat Quartararo startnya juga dari 11 dan juga Rins dari 14. Dan memang seumur-umur tahun 2020 ini sih GSX RR Suzuki itu bukan motor kualifikasi. Jadi nggak pernah, ya jarang-jarang kualifikasinya bagus kalau Suzuki. Tapi pas race-nya gitu dia membukar gitu ya. Race pace-nya bagus. Baiklah, langsung saja. Prediksi untuk sore nanti. 3, 2, 1. Saya pikir kalau Morbidelli dapat kayak waktu kemarin, dia akan terus bagus terutama dari awal. Jadi saya pikir yang juara akan Morbidelli. Nah, terus yang kedua akan hadir pembalap KTM. Dan sepertinya malah saya boleh ngomong Brad Binder. Binder. Oke, baiklah. Siapa KTM? Yang KTM-nya Brad Binder yang kedua. Yang ketiga saya pikir saya berharap Joan Mir bisa dari posisi 12 untuk bisa sedikit-sedikit naik. Dan kalau gitu dia bisa jadi juara dunia. Oke, itu yang kita tunggu ya. Match point yang akan kita nantikan yang akan segera tayang di sore nanti jam 6. Jadinya teman-teman jangan lewatkan. Juga jangan lupa untuk ikuti kuisnya. Nah, selain live race yang akan ditayangkan di jam 6 sore, juga jangan lupa untuk menyaksikan Top Speed yang akan hadir di jam 1:30 siang. Baiklah, kalau begitu sekarang sudah saatnya Angie dan juga Taufik pamit dulu. Sekarang kita pulang istirahat untuk segera bersiap menyaksikan live race di jam 6. Kalau begitu sampai ketemu lagi GP Mania. Angie Ang dan juga Taufik Hidayat pamit. Sampai ketemu lagi GP Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.